Ya, salam semuanya. Ya, pertama-tama puji nama Tuhan. Jikalau pada kesempatan ini kita boleh bertemu kembali untuk memuji Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada seksi rohani yang telah mempercayakan untuk membawakan renungan pada malam hari ini. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, langsung saja saya mengajak kita sekalian untuk membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kalau sudah menemukannya, mari kita baca silih berganti. Saya yang membacakan ayat yang pertama, dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang akan membacakan ayatnya yang ke-genap 2 sampai ke-8. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Berkatalah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang sama, berdoalah dan nasihatkan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan bukanya dari dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai dirimu, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan diberikan kepadaku oleh Tuhan, hati yang hadir pada hatinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Baik, luar biasa, masih semangat walaupun dalam situasi yang masih deg-degan. Kalau diperhatikan berita, tiap hari bertambah 1.000 yang positif COVID. Jadi kita terus berdoa supaya kita melewati hari-hari ini ya, dengan penuh sukacita. Ya. Walaupun pada akhirnya nanti ada yang kena ya, di antara kita, tetapi daya tahan tubuh kita kuat. Jadi bisa aja. Jadi mesti waspada selalu, karena di antara kita bisa aja OTG semua, orang tanpa gejala. Bisa saya, bisa saudara sekalian. Jadi hati-hati. Semua orang pasti bisa OTG karena imun tubuh kuat. Mungkin dia tidak demam, mungkin dia tidak batuk, mungkin dia tidak sakit, tetapi bisa menularkan kepada orang lain. Jadi kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, haruslah kita hati-hati. Dan semua orang yang ada di sekeliling kita, kita anggap itu adalah orang-orang OTG. Ya, waspada. Iya, jadi jangan kira aman-aman dah. Baik,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini, saya kira ini adalah kesempatan terakhir saya menyampaikan firman Tuhan di hadapan semester 8. Ya kan? Karena beliau-beliau ini nanti sebentar lagi bukan lagi mahasiswa, ya, tetapi Bapak Ibu alumni, tinggal menghitung hari. Tinggal beberapa hari lagi mereka bukan lagi mahasiswa. Nah, yang saya bilang, mungkin ini kesempatan terakhir saya berkhotbah di hadapan mahasiswa-mahasiswi semester 8 angkatan 2016. Kecuali kalau Lina betah terus di kampus, ya nggak apa-apa. Nanti masih ada kesempatan 1 tahun lagi untuk bertemu dengan Lina. Tapi saya kira Lina cepat-cepat keluar dari SDH ini. Sudah kelar nih? Sudah kelar belum? Oh, sudah, ya puji Tuhan. Luar biasa kan? Jadi dulu waktu awal-awal si Lina ini imut-imut, sekarang sudah amit-amit ya. Ya, dulu pada culun-culun, ya kan? Ya, bukan lucu-lucu tapi culun-culun ya. Nah, sekarang gimana ya? Nah, jadi dulu Keri itu tidak seperti ini tampangnya waktu itu. Tapi Keri saat ini luar biasa. Boleh dikatakan sudah anak Jakarta ya. Jadi sebentar lagi ya, kakak Keri sudah sarjana ya, sarjana pendidikan agama Kristen. Tinggal beberapa hari lagi, berapa minggu lagi nih? 3 minggu lagi. Tetapi walaupun mereka berada sampai saat ini, saya kira tidak mudah bagi mereka, ya kan? Mereka masih ada bersama dengan kita. Mereka ada di tengah-tengah kita. Mereka ada di hadapan kita. Pasti ada begitu banyak gejolak-gejolak yang mereka lalui. Kita nggak tahu. Kalau kita perhatikan sepintas saja, mereka baik-baik saja. Tetapi di dalam hati mereka, di dalam diri mereka, di dalam doa mereka, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Pasti di antara mereka hingga sampai detik ini mereka boleh ada di tengah-tengah kita. Pasti suka, air mata mereka lalui. Walaupun kelihatannya kasuar selalu happy, tetapi bisa juga ya di sudut-sudut asrama dia meneteskan air mata. Ya. Di sudut, tapi saya nggak tahu sudut sebelah mana. Mungkin Gabriel nanti bisa melihat di mana bekas-bekas air mata dari kasuar. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan, ya, di mana Rasul Paulus mengirimkan surat kepada Timotius, anak yang dia kasih, anak yang dia bimbing atau anak tuannya. Kalau kita memperhatikan judulnya itu adalah penuhi panggilan pelayanan. Tapi pada kesempatan ini saya ingin memberikan tema bagi kita adalah mencapai garis finish. Untuk mencapai garis finish tidaklah mudah, tidaklah gampang. Pasti ada banyak tantangan, pasti ada banyak rintangan yang dihadapi. Seperti yang telah kita utarakan bersama tadi, yang telah saya utarakan tadi beberapa waktu yang lalu, mengatakan bahwa boleh mereka ini baik-baik saja kelihatannya, tetapi untuk sampai di saat ini, di garis ini,
Ada begitu banyak yang mereka lalui. Siapa yang tahu? Itu adalah diri mereka masing-masing. Tuhan dan kata orang bisa juga ibliskan, iblis minta. Tapi itu juga selalu menggoda mereka. Ya. Tidak mudah sampai di titik ini saat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita mau bertanding, maka kita tidak akan sampai ke garis finish bila kita tidak taat akan aturan-aturan yang ada. Ya kan? Bila kita tidak mengikuti aturan-aturan permainan yang berlaku, anggap saja sepak bola. Dalam permainan sepak bola pasti ada aturan-aturan mainnya. Ya. Kedua, ya, belah pihak pasti hanya 11 orang, nggak boleh 12 orang. Dan 1 orang yang menjadi kiper dan 10 orang menjadi pemain dan seterusnya. Dan tidak boleh memegang bola dan seterusnya. Bila melakukan hal-hal di luar aturan yang telah ditentukan, pasti akan dikeluarkan. Ya, awal-awal dikasih peringatan. Kalau memang keras dikasih kartu kuning, dan memang bila keras ya kartu merah, out, keluar. Tetapi puji Tuhan, berapa orang sekarang? 17 masih atau 16? 16 orang. Berapa yang out? 2 apa 1? 2 ya. Tulus sama? Iya. Ian masih ya. Udah tamat dulu daripada kalian. Jadi kita anggap taruhlah sekitar 95%. Puji Tuhan, luar biasa. 95% sukses. Kecuali kalau dalam 2 minggu ini Keri melakukan hal yang fatal, ya mungkin beda lagi hitungannya, kan berubah lagi. Siapa tahu tiba-tiba malam ini dia sudah punya tangga, lalu si D5 di belakangnya punya rumah yang mereka selamatkan. Jadilah rumah tangga. Terserah mau D5 mau Lenusa, terserah. Cuman Lenusa masih dalam pertandingan masalahnya, hati-hati. Ya, bisa kena kartu. Baik, kalau kita perhatikan ayat pertama itu, ya, saya baca ulang bagi kita. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kenyataannya dan demi kerajaan. Saya kira ini adalah merupakan suatu sumpah dari Rasul Paulus. Ini adalah mengungkapkan suatu pernyataan atau ungkapan yang begitu sungguh-sungguh, yang begitu serius. Dia tidak main-main. Kalau sekarang ini kita mau menyatakan sesuatu demi nama Tuhan, itu katanya kita sudah menyatakan sumpah, ya kan? Saya mau menyatakan demi nama Tuhan, demi nama Yesus, berarti itu orang yang berkata atau orang yang menyatakan, dia sedang menyatakan sesuatu yang sungguh-sungguh. Dan saya kira juga, ya, dan pasti Rasul Paulus sedang menyampaikan sesuatu yang sungguh-sungguh kepada Timotius. Dia mengatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang telah menghakimi, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan dan demi kerajaan. Apa sih yang ingin dinyatakan?
Apa sih yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus? Paling tidak ada 2 hal, bahkan 3. Yang pertama, langsung aja di ayat 2, yaitu beritakanlah firman Tuhan. Beritakanlah firman. Jadi jikalau kita ingin mencapai garis finish, maka tugas utama dalam pelayanan itu adalah memberitakan firman Tuhan. Kalau Anda tidak mau lagi memberitakan firman Tuhan, janganlah jadi hamba Tuhan. Tak usah menyebut diri kita, tak usahlah menyebut dirimu sebagai hamba Tuhan. Buat apa? Tidak ada gunanya. Tetapi jikalau kita ingin menyatakan diri kita ini adalah sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, maka yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan adalah memberitakan firman Tuhan. Ingat itu baik-baik. Terlebih kepada rekan-rekan saya yang sebentar lagi akan dilantik menjadi sarjana-sarjana teologi, sarjana-sarjana pendidikan agama Kristen. Dan tentunya masih punya semangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kalau memang tidak ada hobi, tidak ada semangat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, janganlah Anda menyatakan diri Anda sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kalau boleh pun jangan Anda menyampaikan bahwa Anda lulusan dari SD Hagiasmus Misi Jakarta. Bilang aja saya lulusan SMA dari Setara misalnya, masalah. Iya. Misalnya dari Lebak AWS. Ya. Jadi yang harus kita lakukan agar kita sampai pada garis finish adalah memberitakan firman. Tetapi hati-hati untuk memberitakan firman Tuhan, dan ini ayat yang dipakai orang yang malas untuk belajar. Coba dilanjutkan bacanya apa? Ayo, siapa namanya? Jeffrey, baca Jeff. Ayat 2 masih. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Iya, sampai di situ aja. Beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Oh, ketika diminta untuk memberitakan firman Tuhan, ya sudah, tanpa belajar pun boleh memberitakan firman Tuhan. Karena di situ dikatakan bahwa siap-siap sedia, baik tidak baik waktunya, beritakanlah firman Tuhan. Oh, hati-hati kawan. Hati-hati. Kalau saya perhatikan, bukan itu maksud dari ayat itu, dari pernyataan itu, mendukung kita untuk tidak belajar. Tidak. Jadi jangan menganggap remeh ketika kita diminta untuk memberitakan firman Tuhan, lalu tanpa belajar pun, lalu kita siap untuk memberitakan firman Tuhan. Karena firman ini atau ayat ini menyatakan bahwa baik tidak baik waktunya, beritakanlah firman Tuhan. Hati-hati. Saya kira bukan itu maksudnya. Ya. Jangan menjadikan ayat ini menjadi tameng kita untuk tidak mau belajar, untuk tidak mau mempersiapkan diri, untuk tidak mau menggali lagi kebenaran firman Tuhan. Tidak. Tetapi apa yang dimaksud di situ? Ya, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat berikutnya, sebenarnya Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada Timotius bahwa orang mau mendengar atau tidak mau mendengar apa yang Anda sampaikan, mereka pun benci kepada Anda, tetap Anda sampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena di mana pada masa itu orang-orang lagi tidak tertarik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak lagi mau mendengarkan nasihat firman Tuhan, teguran dari firman Tuhan, tetapi mereka lebih cenderung mengumpulkan guru-guru
palsu untuk mereka. Mereka lebih cenderung mendengarkan dongeng-dongeng, tidak mau lagi mendengarkan firman. Jadi yang dimaksud di sini, yang ingin disampaikan di sini adalah orang mau dengar, orang pun membenci Anda menyampaikan firman Tuhan. Harus Anda sungguh-sungguh mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan mau atau jangan turuti kemauan pendengar Anda untuk menyampaikan firman. Ya kira begitu ya yang dimaksud oleh Rasul Paulus kepada. Jadi jangan kita jadikan ayat ini sebagai ayat untuk kita bermalas-malasan mendengar, belajar firman Tuhan. Jangan. Tetapi ini terus mendorong kita untuk terus semangat memberitakan firman Tuhan. Maupun orang yang mau mendengar dengan baik tidak, maupun orang itu tersinggung karena kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak masalah. Yang penting apa yang kita sampaikan itu adalah betul-betul kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita lanjuti membacanya, jelas di situ ya. Beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Jangan takut-takut. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Itu yang mereka mau. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Nah, itu yang terjadi. Apalagi zaman sekarang. Itu pun di zaman Timotius yang serba informasi kekurangan mungkin, ya kan? Tetapi saat ini dengan informasi yang begitu cepat, bisa saja khotbah-khotbah pendeta, ya, guru-guru tidak lagi didengarkan. Ya. Apalagi kalau kita tidak belajar sungguh-sungguh, bagaimana mereka mau mendengarkan? Itu Bapak Keri lagi yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Entah apa yang dibaca, entah apa yang disampaikan. Misalnya begitu. Tetapi kalau kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, ya, kita belajar sungguh-sungguh, kalau kita mau menyatakan kebenaran, saya kira tidak akan masalah. Bagaimanapun kemajuan dari teknologi, firman Tuhan tidak pernah usang. Firman Tuhan tidak pernah mati. Selalu memberikan hal baru dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua di ayatnya yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah memberitakan menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan firman dan tunaikanlah tugas pelayanan. Yang kedua, perlu namanya penguasaan. Ya. Jangan kita kebablasan. Jangan nanti mentang-mentang sarjana baru lulus dari Jakarta pulang, waduh, pergi ke Sulawesi dengan arogan yang mengatakan, wah, jangan banyak bicara, ini saya sudah banyak belajar, ya kan? Dan seterusnya. Jangan. Mesti juga, walaupun kita tadi berhadapan dengan guru-guru palsu, ya kan? Orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi tugas utama kita tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi atas semuanya itu juga kita harus bisa menguasai diri kita. Kita harus mengontrol diri kita, jangan sampai kebablasan. Jangan sampai nanti antara gembala dengan jemaat tunduk-tunduk.
Jangan sampai dengan kehadiran kalian di tengah-tengah sekolah dimanapun kalian nanti mengajar, misalnya kalau kalian guru agama, lalu kalian mengajak demo guru-guru yang lain menurunkan kepala sekolah dan seterusnya. Jangan. Tetapi kuasailah diri. Kita harus menguasai diri. Sama juga dalam pertandingan. Hanya orang-orang yang bisa menguasai dirinya lah yang bisa mengakhiri pertandingan. Jikalau orang dalam sebuah pertandingan tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa mengontrol dirinya, maka yakin dan percaya orang itu akan segera mendapatkan peringatan. Orang tersebut pasti akan segera mendapatkan kartu kuning. Orang tersebut pasti akan segera mendapatkan kartu merah. Hati-hati. Tetapi dalam hal ini Rasul Paulus mengingatkan agar Timotius bisa menguasai diri. Dan pada malam hari ini juga saya mengingatkan kita semuanya supaya dimanapun kita nanti pelayanan, dimanapun kalian nanti pergi melayani, harus kalian bisa menguasai diri kalian. Ya. Kalian bisa memposisikan diri kalian sebagai apa? Apakah kalian sebagai gembala di sana, wakil gembala, apakah kalian sebagai guru di sana, dan juga kepada mahasiswa-mahasiswi yang sebentar lagi akan ke PKL. Ya, beberapa waktu ke depan kalian juga akan pergi diutus. Jangan sampai kehadiran kalian di sana menjadi batu sandungan bagi orang yang lama. Nah, tetapi kiranya kedatangan kalian di sana membawa sukacita, meringankan beban, memberikan solusi, mencarikan jalan keluar bagi masalah-masalah yang ada selama ini. Jangan sebaliknya. Dan juga salut dengan kakak-kakak kalian semester 8 saat ini. Puji Tuhan mereka boleh kembali dengan penuh ya, saat PKL. Dan mungkin kalian juga sudah mendengarkan bagaimana kesaksian dari Kak Aman mungkin. Tetapi itu hidup kan sampai saat ini. Ya. Kalau hanya uang yang kita harapkan di ladang pelayanan, pasti kita akan kecewa. Pasti bisa saja kalian menghujat Tuhan, mengutuk Tuhan. Tetapi kalau kalian anggap itu sebagai sebuah pembentukan, proses pembentukan, ya, mempersiapkan diri kalian menjadi lebih baik kelak, maka kalian bisa melewatinya dengan penuh sukacita. Cuma saya berpesan kepada saudara Aman, kelak bila Anda menjadi pendeta besar di kemudian hari atau menjadi guru besar di kemudian hari, janganlah kiranya kamu perlakukan anak PKL seperti yang Anda rasakan. Ya. Atau siapa-siapapun di antara kalian yang mengalami kepahitan, yang mengalami masa sulit di masa PKL, janganlah kiranya kalian balas dendam kepada anak-anak PKL di kemudian hari. Karena kalian sudah merasakan bagaimana menderitanya, bagaimana ketika kalian berada di masa-masa sulit seperti itu. Tetapi didiklah mereka sebagaimana mestinya. Jadi itu. Jadi kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan diutus, jangan pikirkan pelayanan yang wow. Jangan pernah Anda pikirkan nanti Anda mengajar di gedung sekolah yang luar biasa. Jangan pernah pikirkan nanti di sana saya jadi guru dan tidak memikirkan hal-hal yang lain. Yang harus Anda pikirkan saat ini adalah Anda harus siap menderita.
Jikalau Anda memang sudah menyadari bahwa Anda saat ini 1 tahun ke depan adalah betul-betul menderita, mau melayani, mau dibentuk, mau diproses, maka bagaimanapun nanti ladang pelayanan Anda, dimanapun Anda diutus, pasti tidak ada kekecewaan, dan kalian akan bersukacita, ya kan? Nanti tidak ada telepon ke Pak Abra, ke Pak Jo, aduh bagaimana ini susah di sini Bapak, dan seterusnya. Jadi perlu ada namanya penguasaan diri. Juga nanti kalau kalian pergi ke sana, jangan kalian lebih tinggi dari gembala, jangan kalian lebih tinggi dari kepala sekolah atau guru-guru senior yang ada di sekolah. Masalahnya terjadi di situ karena kita tinggal di rumah gembala, di rumah orang. Mau tidak mau, kita harus lebih rendah dibandingkan dengan orang lain. Mereka adalah kepala keluarga, mereka yang punya rumah. Gak mungkin ibu gembalanya sudah bangun, taruhlah jam 6 atau jam 5, lalu masuk PKL baru bangun jam 9, jam 10 siang. Bagaimana juga ibu gembala gak marah kalau begitu? Oh, guru-gurunya kepala sekolah yang bersih-bersih atau guru-guru senior, oh kita ongkak-ongkak kaki dan seterusnya. Ya siapa sih yang gak benci kita ya? Ibu anak mau jadi apa di sini ya? Tetapi kalau kalian rajin, kalian rela menderita, ya kan? Kalian mau dibentuk, saya yakin kalian bisa melewatinya. Sama halnya dengan kakak-kakak kalian yang ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Toh mereka boleh ada sampai saat ini, ya kan? Apalagi Kang Ovi di belakang kan udah alumni, sebentar lagi sudah S2, sudah sama dengan saya, dengan Kak Adelius. Ya, luar biasa. Kelak nanti ya ini pulang-pulang dari sini ya bangun di sana Halmahera atau iya. Jadi, jangan pulang dengan tidak membawa apa-apa. Terus yang terakhir itu Rasul Paulus menyaksikan, mengenai diriku, darahku sudah tercurah. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan saat kematianku sudah dekat. Ini kesaksian Rasul Paulus. Jangan kita mengira Rasul Paulus enak-enak dalam pelayanan. Dia mengalami penderitaan, sampai di penjara. Bahkan di situ bahkan darahku sudah mulai tercurah dan hari kematian itu sudah mulai dekat. Dan ia menyatakan bahwa saya sudah tetap berada di dalam iman kepada Yesus, bagaimanapun situasi dan kondisi. Jadi kelaknya juga kita menjadi rasul-rasul Paulus baru, rasul-rasul Paulus masa kini yang menderita, bukan menderita karena mencuri dan bukan menderita karena melarikan anak orang, ya, tetapi menderita karena memberitakan firman Tuhan. Darah kita tercurah, kita bahkan bisa saja disakiti, di penjara dan seterusnya karena firman Tuhan. Dan hingga pada akhirnya kita mengatakan bahwa saya tetap berada di dalam iman kepada Tuhan, bagaimanapun situasi dan kondisi. Itu harapan saya dan harapan kita semuanya bagi seluruh mahasiswa-mahasiswi SMP Haji Asmos Mission Jakarta, menjadi orang-orang yang senantiasa memberitakan firman Tuhan, dan juga orang-orang yang bisa menguasai diri, dan hingga pada akhirnya kita bisa mengatakan bahwa saya, walaupun dalam keadaan situasi kondisi menderita,
saya tetap memelihara iman di dalam Yesus Kristus hingga garis finish. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini.